Selamat datang di materi gelombang cahaya. Materi ini merupakan lanjutan dari materi gelombang bunyi. Kita lanjutkan. Gelombang cahaya itu memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelombang cahaya itu dapat mengalami pemantulan, terus bisa mengalami pembiasan juga. Dan biasanya pembiasan ini terjadi pada prisma. Yang berikutnya, gelombang cahaya ini dapat mengalami dispersi atau deviasi. Yang berikutnya, gelombang cahaya dapat mengalami interferensi, terus bisa mengalami difraksi, polarisasi, dan juga efek Doppler. Pembahasan yang pertama mengenai pembiasan cahaya pada prisma. Kita tahu bahwa prisma adalah benda bening yang terbuat dari bahan gelas yang dibatasi oleh dua permukaan yang membentuk sudut tertentu. Karena terbentuk dari dua permukaan sehingga ada yang dinamakan bidang pembias dan ada yang dinamakan sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias. Yaitu kalau digambar, kita perhatikan gambarnya yang simbol beta. Ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias. Baiklah, kita perhatikan pada gambar berikut. Ketika sinar datang ke prisma dari udara, ini prisma, dan nanti akan dibiaskan ke udara kembali. Ketika sudut datang atau seberkas cahaya datang pada bidang permukaan dengan sudut tertentu, maka sudut datangnya disebut I1. Nah, dia di sini akan mengalami pembiasan di ruang bias pertama, lalu akan muncul sudut datang di bidang kedua, lalu dibiaskan di bias kedua atau dibiaskan di bidang kedua atau disebutnya R2. Nah, selain simbol I1 yang menyatakan sudut datang pertama, R1 yaitu sudut bias pertama, lalu I2 adalah sudut datang kedua. Karena tadi sudah kita bahas bahwa prisma terbentuk dari dua bidang atau dua permukaan, lalu setelah itu dia akan dibiaskan melalui sudut bias kedua atau melalui permukaan yang kedua. Nah, dari perpanjangan sudut datang pertama dan perpanjangan sudut bias kedua, maka akan terbentuk titik potong, yaitu di sini adalah titik C. Nah, titik potong ini terbentuk dari perpanjangan sudut datang pertama dengan perpanjangan sudut bias kedua. Nah, selain itu ada D juga. Nah, D ini adalah sudut yang dibentuk dari perpanjangan sudut datang dan sudut bias. Oleh sebab itu, ketika kita mencari berapa nilai sudut deviasi atau D ini, maka kita akan mencarinya dengan persamaan yang ini. D itu untuk sudut deviasi sama dengan I1. I1 adalah sudut datang pertama ditambah R2 yaitu sudut bias kedua dikurangi beta. Beta itu sudut pembias prisma. Tapi kalau yang ditanyakan adalah sudut pembiasnya, sudut pembias ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua permukaan prismanya, maka persamaannya adalah sudut bias pertama atau R1 ditambah dengan I2. I2 itu adalah sudut datang yang kedua. Itu kalau mencari deviasi untuk yang sudutnya besar. Ketika sudut pembias prismanya kecil, kurang atau sama dengan 15 derajat, maka yang kita cari adalah sudut deviasi minimumnya. Sudut deviasi minimum itu adalah selisih dari nilai indeks bias per nilai indeks bias udara. Nah, sehingga didapatkan nilai indeks bias yang kedua dibagi dengan nilai indeks bias yang pertama kurangi 1 dikali sudut pembiasnya. Kita tahu di sini ada dua jenis benda, yaitu yang pertama udara dan prisma.
udara itu nilai indeks biasnya yang N1 karena kita anggap cahayanya datang dari udara ke prisma. Oleh sebab itu N1-nya adalah indeks bias udara yang nilainya adalah 1. Kalau N2 itu adalah nilai indeks bias dari prisma. Sehingga kita masukkan nilai 1 ini didapatkan bahwa deviasi minimum itu sama dengan N dikurangi 1. N-nya adalah nilai indeks bias prismanya dikurangi 1 dikali beta. Beta itu adalah sudut pembias dari kedua permukaan prisma. Baik, sekarang contoh soal ya. Coba lihat, ini contoh soal pembiasan cahaya pada prisma. Kita lihat di kotak. Seberkas cahaya monokromatik diarahkan pada salah satu bidang pembias prisma yang terbuat dari gelas yang indeks biasnya 1,5. Berarti ini yang diketahui pertama adalah N, yang kedua 1,5. Oke, dan memiliki sudut pembias 60 derajat. Berarti apa tadi simbolnya? Beta ya. Beta sama dengan 60 derajat dengan sudut datang 45 derajat. Berarti itu adalah I1. 45 derajat. Oke, supaya lebih lengkap lagi yang diketahuinya, kita tambahkan juga N1 sama dengan 1. Ini adalah nilai indeks udaranya. Yang ditanyakan adalah A, sudut bias pada bidang pembias kedua, itu maksudnya sudut datang yang di bidang kedua. Berarti yang A-nya ditanyakan I2. Yang B, sudut deviasi prisma. Sudut deviasi prisma itu simbolnya D gini, D besar, atau bisa dengan simbol yang ini. Kebanyakan di beberapa sumber pakainya yang ini. Ya, jarang ada yang pakai yang D besar seperti ini. Oke. Yang pertama yang ditanyakan di soal adalah I2, sudut datang di pembatas atau permukaan prisma yang kedua. Oleh sebab itu I2 itu kita bisa pakai persamaan yang ini. Kita tidak bisa pakai persamaan yang ini karena terlalu banyak komponen yang tidak diketahui di soal. Oleh sebab itu kita pakainya yang ini saja karena beta ada di soal kan nilainya. R1 I2. Nah, R1 karena yang ditanyakan I2, R1 ini kita bisa cari dulu. Kita cari dengan menggunakan hukum pembiasan yang berlaku di pembias pertama. Kenapa? Karena yang akan kita cari adalah sudut bias pertama. Untuk yang langkah pertama ya, sebelum kita mencari I2. Jadi langkah pertama kita harus cari dulu R1-nya ya. Di bias pertamanya dulu. Oke, pakai hukum pembiasan. N1 dikali sin I1 sama dengan N2 dikali sin R1. Dimana N1 itu adalah indeks bias medium pertama yaitu udara adalah 1 dikali sinus I1. I1 itu adalah 45 derajat, berarti sinus 45 derajat sama dengan N2 adalah nilai indeks bias prisma yaitu 1,5 dikali sinus R1. R1 itu adalah yang kita tanyakan terlebih dahulu ya, yang kita cari. Oke, kita tinggal dikalikan hasilnya sinus 45 derajat, lalu kita pindah ruas, yang ini jadi di bawah 1,5, kita cari sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, lalu dibagi 1,5. Hasilnya adalah 0,47. Nah, kita cari dengan menggunakan kalkulator sinus dari sudut berapa sih 0,47 itu, yaitu sudut 28 derajat. Ya sangat mudah menggunakan kalkulator, nanti gampang akan ketahuan berapa sudutnya. Jadi kita sudah tahu sudut bias pertamanya berapa, tinggal kita masukkan angka-angkanya ke persamaan yang ini. Beta sama dengan R1 tambah I2. Betanya sudah ada yaitu 60 derajat sama dengan 28 derajat yang R1 yang ini ditambah I2 karena I2 yang ditanyakan. Jadi I2 sama dengan tinggal 60 kurangi 28, hasilnya 32 derajat. Lalu yang kedua yaitu sudut deviasi. Nah, sudut deviasi kita bisa pakai persamaan karena ini sudutnya tidak diketahui ya berapa, apakah lebih kecil atau lebih besar, sehingga kita anggap ini sudut deviasi yang pada umumnya yang ini. Nah, sehingga kita pakai persamaannya ini I1 tambah R2 kurangi beta. Nah, karena I1-nya sudah ada, R2-nya belum ada.
Tapi yang betanya sudah ada. Jadi kita harus cari dulu berapa sudut bias di pembatas atau di pembias kedua. Sehingga kita pakai persamaan seperti yang tadi yang pertama. Berbedanya ya ini dari bidang kedua dulu lalu ke bidang pertama. N2 untuk nilai indeks bias prisma dikali sinus I2 berarti sudut datang di pembias bidang kedua sama dengan N1 itu karena kita cahayanya dibiaskan ke udara berarti indeks bias udara dikali sin R2. R2 itu berarti sudut yang dibentuk di sudut bias kedua. Oke, kita masukkan 1,5 untuk N2 dikali sinus I2 yang kita sudah dapat tadi di jawaban pertama sama dengan N1 yaitu 1 kali sinus R2. Kita kalikan dulu lalu dibagi 1 hasilnya 0,795. Seperti biasa kita cari sudutnya menggunakan kalkulator saintifik. Hasilnya R2 nya adalah 53 derajat. Lalu kita masukkan ke persamaan yang ini. Deviasinya sama dengan I1 45 derajat ditambah R2 53 jumlahkan lalu dikurangi betanya 60. Hasilnya adalah 38 derajat.